Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Terbukti kami boleh ada sebagaimana adanya pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Bapa, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami, serta mampu melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saya baca bagian ayatnya yang ke-6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan bagi kita saat ini adalah panggilan untuk bertobat. Dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos, di mana ia adalah seorang gembala dan pemetik buah ara dari daerah Tekoa. Ia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan penting kepada Israel, umat pilihan kepunyaannya. Saudara, boleh dikatakan bahwa Israel pada waktu itu sedang berada dalam kondisi makmur. Secara ekonomi mereka sejahtera, tetapi moral dan spiritual mereka merosot tajam. Di balik kejayaan dan kemakmuran ekonomi mereka, masyarakat terlena dalam kenyamanan dan ujung-ujungnya mereka mengabaikan Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan, penindasan terhadap yang lemah, dan yang sangat fatal adalah mereka melakukan penyembahan kepada berhala sebagai bukti ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dalam Amos pasal 4 ayat 6 sampai 13 ini, Tuhan menyampaikan serangkaian teguran atau hukuman yang telah Dia berikan kepada Israel dengan tujuan membawa mereka kembali kepadanya. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mau bertobat. Saudara-saudara, ayat 6 berbicara tentang hukuman atau teguran Tuhan atas dosa Israel. Tuhan mengirimkan kekeringan sehingga ladang mereka gagal panen dan ternak mereka mati. Kekeringan ini menjadi simbol dari kekeringan rohani yang melanda Israel, umat Tuhan. Mereka telah jauh dari Tuhan dan kehilangan sumber kehidupan sejati. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan makna panggilan untuk bertobat. Bertobat bukan hanya tentang berhenti melakukan dosa, tetapi juga tentang kembali kepada Tuhan dan membangun hubungan yang benar dengan Dia. Apa alasan mengapa kita harus bertobat? Yang pertama, karena dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa menciptakan tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita menjauh dari kasih dan anugerahnya. Yang kedua, dosa membawa penderitaan. Dosa memiliki konsekuensi negatif dalam hidup kita. Dosa dapat membawa kehancuran dalam hubungan, pekerjaan, dan terlebih juga di dalam kesehatan kita. Dan yang ketiga, dosa menghalangi kebahagiaan sejati yang Tuhan siapkan bagi kita. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya bertobat dan kita kembali kepadanya,
kita membuka diri kita terhadap kebahagiaan sejati yang sudah Tuhan tawarkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Amos ini sangat jelas bahwa Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Kita harus merespon panggilan ini dengan rendah hati dan dengan penuh penyesalan. Pertobatan adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pertobatan dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia yang artinya perubahan pola pikir, akal budi, dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Pertobatan di sini bukan hanya sekedar penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, tetapi yang terpenting mencakup perubahan hati dan pikiran kita yang mendalam. Ini adalah keputusan untuk berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, marilah kita belajar dari kesalahan orang Israel. Mari kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita jadikan kesulitan yang kita alami menjadi pengingat akan panggilan Tuhan dan sekaligus mendorong kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah melalui renungan yang singkat dan sederhana ini mengingatkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita, mari kita respon dengan baik. Kita mau bertobat dan kembali kepada rencananya yang indah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali sebagai manusia yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Kami diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dan mau bertobat, sehingga apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam hidup kami menjadi nyata dan kami boleh alami di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati. Bahkan saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang lemah tubuh, bahkan yang memiliki pergumulan dan berbagai persoalan. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkaulah yang menjadi penolong, dan Engkaulah yang menjadi sumber berkat yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.